Membuat uang palsu ternyata hanya melalui 3 langkah. Pertama, menggambar pola dengan tangan. Jika menggunakan pemindai, hasilnya akan muncul garis-garis interferensi, sehingga satu-satunya cara menyalin adalah lewat goresan manual. Kedua, memakai kertas khusus bebas asam. Jenis kertas ini berbeda dari kertas biasa. Bila digores dengan tinta hitam, warnanya justru terlihat kekuningan. Ketiga, mencetak dengan tinta khusus yang dapat berubah warna, sama seperti yang digunakan dalam produksi uang asli. Sebelumnya, pria itu hanyalah seorang pelukis miskin yang sudah bertahun-tahun berkarya. Tetapi tak pernah ada satupun lukisannya terjual. Kondisi hidupnya begitu berat hingga untuk membayar listrik saja ia kesulitan. Meski didukung penuh oleh kekasihnya yang juga seorang pelukis, kenyataan membuatnya menyerah pada mimpi. Suatu hari ia melihat mobil mewah terparkir di depan rumah. Dari balik pintu ia tahu seorang pengusaha datang menawari kontrak pada kekasihnya. Namun sang kekasih bersikeras, bila ia dikontrak, pasangannya juga harus ikut. Pengusaha itu menolak keras, bahkan menghina bahwa karya pria itu tak ada nilainya. Ucapan itu menghantam hatinya. Pria itu merasa hanya menjadi penghalang bagi kesuksesan orang yang dicintainya. Diam-diam, ia menemui pengusaha itu agar kontrak tetap bisa berjalan untuk sang kekasih. Akhirnya kekasihnya tahu perbuatannya dan menegur, "Apakah kau lupa mimpimu?" Pria itu hanya menjawab pahit, "Bakatku hanyalah sampah. Pergilah, bila bersamaku kau akan menjadi sampah." Beberapa waktu kemudian, berkat bantuan pengusaha tadi, pameran lukisan pertama sang kekasih digelar. Dan tanpa diduga, ia sengaja menggantung karya pasangannya di tempat paling mencolok. Namun seorang pengunjung menatap lukisan itu dan berkata sinis, "Ini seperti hasil mesin fotokopi tanpa jiwa." Kesal mendengar itu, sang kekasih menyiram tamu tersebut. Pria itu bergegas mengejar tamu yang sudah pergi untuk meminta maaf. Akan tetapi, tamu itu justru mengeluarkan lukisannya. Ia mengaku memang datang untuk mencarinya. Mereka lalu berbincang di restoran. Tamu itu memuji keterampilannya, menyebutnya seorang seniman sejati. Sorot matanya berbinar, mungkin inilah sosok yang mampu melihat bakat tersembunyi yang selama ini ia miliki. Sang tamu memberikan kartu nama, memperkenalkan diri, dan menawarkan kerjasama. Ketika kembali ke pameran, semua lukisan laku kecuali miliknya yang tak ada seorang pun membeli. Dengan getir, ia menyalakan korek dan membakar lukisan itu. Bersama abu yang tersisa, ikut hilang pula mimpinya sejak kecil. Akhirnya, ia menemui tamu misterius itu dan bertanya, "Karya seperti apa yang harus aku buat?" Orang itu hanya tersenyum lalu mengeluarkan 1 lembar uang dari sakunya.